Halo pribadi, balik lagi bareng gua Aldi di channel YouTube Novian Grapes. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan dipermudah dalam segala urusan. Oke, jadi di video kali ini Aing teh bakal menceritakan alur film tentang sekelompok aktivis mahasiswa yang berencana ingin menghentikan pembukaan ilegal hutan Amazon. Namun dalam aksinya mereka justru malah ditangkap oleh suku kanibal yang menetap di hutan tersebut. Lantas bagaimanakah nasib mereka selanjutnya? Daripada penasaran, mending langsung aja kita masuk ke filmnya. This is Grand Inferno. Film ini diawali oleh aksi demo beberapa kalangan mahasiswa yang menuntut pihak kampus agar memberikan asuransi kesehatan untuk petugas kebersihan. Ya, keriuhan yang ditimbulkan dari aksi demo tersebut pun membuat seorang mahasiswi baru yang bernama Justin terbangun dari tidurnya. Justin merupakan anak dari seorang pengacara PBB dan ia memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Menjelang siang, Justin dan sahabat yang bernama Casey keluar dari kamar asrama untuk membeli sarapan. Justin yang sedari bangun tidur ini sudah memperhatikan kelompok mahasiswa tersebut pun tertuju pandangannya pada satu pria, yaitu Alejandro. Alejandro merupakan ketua dari aktivis mahasiswa tersebut. Tatapan Justin ini seolah mengisyaratkan ketertarikannya pada Alejandro. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba datang nih seorang wanita berambut jagung yang secara geragas langsung mencium Alejandro. Ya, wanita itu bernama Kara yang tak lain adalah kekasih dari Alejandro. Melihat hal tersebut, Justin dan Casey pun kemudian pergi ke kelas mereka untuk mengikuti perkuliahan. Saat perkuliahan, sang dosen menyampaikan materi tentang masalah global, di mana terdapat suatu tradisi di Afrika dan suku Amazon yang mengharuskan setiap gadis untuk disunat ketika mereka menjelang dewasa. Di sini Justin merasa ngeri karena sang dosen mengatakan bahwa sunat tersebut dilakukan menggunakan kaca, beling ataupun batu tajam. Justin yang memiliki jiwa sosial tinggi pun berencana melaporkan hal ini kepada ayahnya. Selesai kelas, Justin dihampiri oleh seorang mahasiswa yang bernama Jonah. Dia merupakan salah satu anggota aktivis mahasiswa yang diketuai oleh Alejandro. Di sini, Jonah mengajak Justin untuk ikut merayakan kesuksesan kelompok Alejandro yang berhasil mendapatkan asuransi kesehatan untuk petugas kebersihan. Jonah mengatakan bahwa undangan ini adalah permintaan langsung dari Alejandro untuk Justin. Alejandro asked me to give that to you. I'll think about it. Act. Sepulang kuliah, Justin menemui ayahnya yang bernama Charles untuk makan siang bareng sekaligus melaporkan masalah global mengenai sunat untuk wanita yang menurutnya sangat memprihatinkan. Tetapi Charles mengatakan untuk menghentikan tradisi tersebut dibutuhkan waktu yang sangat lama dan juga prosedur yang sesuai agar tidak menjudge suatu negara melakukan kesalahan. You can have that cheese bread. Knock yourself out. Malam harinya, Justin ternyata beneran datang nih ke kafe tempat perayaan acara kelompok Alejandro. Justin yang baru pertama kali gabung belum terlalu mengetahui bagaimana sih cara kerja kelompok ini. Hingga akhirnya ada satu momen di mana Alejandro berencana membuat gerakan sosial, yaitu menyelamatkan suku pedalaman dengan cara menghentikan pembabatan hutan yang dilakukan oleh perusahaan petrokimia di wilayah Amazon, tepatnya di Peru. Justin yang mendengar itu secara refleks mengeluarkan pertanyaan satir yang justru membuat Alejandro emosi dan mengusirnya pergi dari kafe tersebut. So what's the plan? March into the jungle and starve yourself? You can leave now. Keesokan harinya, Justin terus dibayangi masalah global dan gerakan sosial Alejandro yang ingin menyelamatkan suku pedalaman. Karena jiwa sosialnya yang sangat tinggi, akhirnya Justin pun menemui Alejandro untuk meminta maaf dan memohon agar ia bisa bergabung dengan kelompok Alejandro. Making an impact, not making jokes. Alejandro yang kesal oleh Justin sebenarnya masih muak dan menolak Justin untuk jadi bagian anggota kelompoknya. Tetapi karena Justin merupakan putri dari seorang pengacara PBB, akhirnya Alejandro pun mengizinkan Justin untuk bergabung. What's the cause you care about the most? Women's rights in Africa. Di malam hari, Alejandro dan kelompoknya mengadakan rapat sebelum menjalankan misi mereka untuk pergi ke Amazon. Di sini, Alejandro berencana memanfaatkan sinyal satelit milik perusahaan petrokimia tersebut untuk melakukan siaran langsung. They have a satellite. Ya, tujuannya adalah agar seluruh dunia ini melihat kelakuan buruk perusahaan yang melakukan pembabatan hutan secara ilegal. Posted on camera
everything changes. Justin akhirnya memberitahu Casey tentang rencana perjalanannya bersama kelompok Alejandro yang akan berangkat esok hari. Casey sebenarnya melarang Justin untuk ikut karena ia menganggap bahwa kegiatan tersebut sangat berbahaya. Terlebih, Justin adalah seorang wanita. Namun, Justin tetap kekeh pada pendiriannya. Ia menilai kalau kegiatan ini sangat berguna, khususnya untuk kelangsungan hidup suku di hutan tersebut. It's gonna get ugly fast. Dad, I'll be fine. It's not like I'm going anywhere dangerous. Pagi hari pun tiba, Justin bersiap mengemas barang-barang yang akan dibawanya, termasuk kalung field pemberian ibunya. Peru is a dangerous country. Do you know anything? It's a school trip, Dad. I'll be fine. Justin tak mengatakan kepada ayahnya tentang tujuannya ke Peru untuk apa. Ia hanya bilang jika ini adalah agenda perjalanan kampus. Justine, what? I'll see you later. Sesampainya di Peru, Alejandro dan kelompoknya langsung disambut oleh seorang pria bernama Carlos. Ia merupakan kolega Alejandro yang memiliki uang sangat banyak, sehingga ialah yang mensponsori perjalanan kelompok mahasiswa ini. Carlos, he's the man. Here, you know, it's like a tradition. Mereka semua diarahkan untuk masuk ke dalam sebuah pesawat kecil yang nanti akan mengantar mereka menuju perkampungan terdekat di sekitar hutan Amazon. Isn't it weird that that's the guy who's paying for everything? We will get this issue global attention. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah perkampungan kecil dekat Amazon. Dan di sini Alejandro kembali membriefing anggotanya mengenai kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Those cameras are our only defense. Wait, they could shoot us? Alejandro mengatakan bahwa perusahaan tersebut telah menyewa tentara bayaran untuk mengawasi proyeknya. Artinya, jika ada pihak yang mengusik, maka besar kemungkinan akan ditangkap atau bahkan ditembak. Mendengar itu, satu persatu anggota mulai panik, sebab Alejandro awalnya hanya mengatakan jika perusahaan tersebut cuma mengandalkan bulldozer untuk konstruksi pembukaan lahan hutan Amazon. Tapi akhirnya semua anggota tetap bersedia melanjutkan misi ini meskipun diselimuti ketakutan dan kepanikan. You wanna back out? Go ahead. Seorang mahasiswa yang bernama Daniel meminta para anggota untuk mengumpulkan HP kepadanya. Ia adalah anggota yang sudah sangat lama ikut dengan Alejandro. Dalam misi ini, Daniel bertugas sebagai petunjuk arah. Nice case. I'm setting up the free map. Tak berselang lama, tiba-tiba Carlos datang untuk memberikan narkoba kepada salah satu mahasiswa yang bernama Lars. Melihat itu, Justin sedikit mengkerutkan alisnya. Tapi ya udahlah, Justin dan anggota yang lain tak terlalu menggubrisnya. Here's your weed. How much? Oh, don't worry. It's on me. It's a campus. Setelah selesai briefing, mereka pun segera bergegas menuju tepi sungai, di mana di sana juga banyak sekali warga lokal yang ingin menyeberang menggunakan kapal. Akan tetapi, Alejandro dan kelompoknya justru diarahkan untuk naik ke sebuah kapal kecil. Beberapa anggota mulai merasakan nuansa tegang saat kapal mulai menjauhi daratan. Tak ada satupun yang mengerikan sepanjang aliran sungai Amazon tersebut. Di sekelilingnya hanya ada pepohonan lebat dan nyanyian satwa yang hidup di dalamnya. Di tengah kesenduan, mereka semua melihat ada seekor jaguar hitam yang sedang berjemur di atas sebuah batu pinggir sungai. Di sini, Alejandro mengatakan bahwa munculnya jaguar ini adalah sebuah pertanda yang baik. That the black jaguar is the guardian of nature. This is a good omen. Beberapa saat kemudian, Daniel menginformasikan bahwa mereka telah sampai di titik yang sudah ditentukan. Seluruh anggota diminta untuk mengganti pakaian menjadi kostum hijau milik pekerja perusahaan tersebut. Jadi, Carlos sudah menjalin koneksi dengan seorang pekerja di sana yang nantinya akan mengarahkan kapan tim Alejandro dibolehkan beraksi. Ya, sebelum masuk ke dalam hutan, Carlos juga terlebih dahulu mengumpulkan seluruh paspor milik para mahasiswa tersebut. Tujuannya adalah untuk jaga-jaga seandainya mereka semua tertangkap. You take your passport. Setelah semuanya siap, mereka pun bergerak masuk ke dalam hutan secara perlahan agar tidak ketahuan. Tak berselang lama, muncullah pekerja yang dimaksud oleh Carlos. Artinya, inilah waktu yang tepat bagi Alejandro dan kawan-kawan untuk menjalankan misinya. We are now one phase. Kelompok Alejandro mulai menyebar memasang beberapa bahan peledak. Setelah semuanya beres, Kara memberikan gembok ke setiap anggota untuk mengikat diri mereka masing-masing. Namun sial bagi Justin, gembok miliknya justru tak berfungsi. Ia terus berusaha dan berteriak minta bantuan kepada Kara untuk mengikat dirinya. Tetapi Kara tidak mendengarnya.
hingga akhirnya ledakan pun terjadi. Di momen itulah, seluruh siaran langsung dimulai oleh kelompok Alejandro sambil berorasi memperjuangkan kelangsungan hidup suku pedalaman, yaitu suku Yahes. Bersamaan dengan itu, tentara bayaran perusahaan tersebut pun muncul dan mereka memeriksa kekuatan rantai yang mengikat tubuh Alejandro dan kelompoknya. Sial bagi Justin, gembok miliknya ternyata benar-benar tak berfungsi. Sehingga pemimpin tentara bayaran tersebut pun mengetahui manipulasi yang dilakukan oleh kelompok Alejandro. Seluruh anggota Alejandro mulai khawatir dengan Justin, sebab para tentara tersebut sudah menodongkan senjatanya ke arah Justin. Di tengah kepanikan, hal mengejutkan justru terjadi. Ya, karena ternyata ini adalah skenario yang memang diharapkan oleh Alejandro. Ia dan Kara sengaja mengorbankan Justin jadi objek perjuangan kelompoknya. Karena Alejandro ini tahu kalau sorotan dunia pasti akan lebih luas jika ancamannya diberikan kepada Justin, sebab Justin merupakan putri dari seorang pengacara PBB. Benar saja, tak berselang lama pemimpin tentara tersebut menerima telepon dari seseorang dan setelah itu ia memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan senjata. Dengan begitu, maka rencana yang disusun Alejandro berjalan dengan mulus. Meskipun ia dan kelompoknya harus diborgol dan digiring oleh tentara Peru menuju pesawat. Ya, sebelum pesawat terbang, Carlos lagi-lagi menggunakan kekuatan hartanya untuk menyogok tentara tersebut agar bisa membebaskan kelompok Alejandro. Di dalam pesawat, mereka semua merayakan keberhasilan sambil melihat aksi mereka yang ternyata jadi trending topik dunia. Bahkan banyak sekali komentar positif yang diberikan oleh publik kepada mereka atas aksi yang telah dilakukan. Namun di tengah euforia keberhasilan, secara mengejutkan pesawat yang mereka tumpangi tiba-tiba mengalami trouble hingga membuat pesawat tersebut terjatuh dan meledak di tengah hutan Amazon. Kecelakaan tragis tersebut membuat beberapa penumpang tewas termasuk si Carlos. Alejandro meminta para anggotanya untuk tenang meskipun mayoritas dari mereka sudah pasrah karena tak mungkin ada yang bisa mengetahui di mana posisi mereka. Kemudian Daniel menginformasikan bahwa mereka bisa saja selamat jika GPS bisa ditemukan dalam kondisi yang masih berfungsi. Sehingga mereka semua pun berpencar untuk mencari GPS tersebut. Di saat tengah fokus mencari GPS, Kara secara tidak sengaja melihat ada pergerakan di balik pepohonan. Ia pun mendekati pohon tersebut, namun tiba-tiba... Ya, sebuah anak panah tajam menancap di leher Kara. Ternyata mereka semua sudah diintai oleh sekelompok suku asli hutan tersebut, yaitu suku Yahes. Melihat kondisi Kara, mahasiswa yang lain pun berusaha menyelamatkan diri. Namun sangat disayangkan, kelompok suku tersebut ternyata sudah mengepung posisi Alejandro dan kawan-kawan. Satu persatu dari mereka dibius lalu kemudian dibawa ke desa suku Yahes. Upaya. Ya, saat tiba mereka semua menjerit ketakutan melihat banyaknya tengkorak manusia yang dipajang sepanjang jalan desa kecil tersebut. Sebaliknya, suku Yahes justru sangat senang melihat kedatangan kelompok Alejandro. Mereka semua terlihat seperti makhluk hidup yang buas dan kelaparan. Alejandro dan kelompoknya dikurung dalam sebuah kandang berukuran cukup besar. Namun tidak dengan Jonah. Jonah dibawa oleh headhunter atau algojo dan direbahkan di atas sebuah batu. Tak berselang lama, datanglah seorang wanita tua yang merupakan ketua suku tersebut. Tanpa basa-basi, si nenek rebel ini langsung menyongkel bola mata Jonah dan memakannya. Melihat itu, Justin dan yang lain pun berteriak histeris, karena pasti salah satu dari mereka akan jadi korban selanjutnya. Tubuh Jonah kemudian dimasak oleh suku tersebut dan disantap beramai-ramai. Di malam hari, mereka yang masih bertahan mulai pasrah, tetapi tiba-tiba Alejandro memberikan sebuah harapan. Alejandro mengatakan kalau ia dan Carlos sebenarnya ditugaskan oleh perusahaan petrokimia lain untuk menyingkirkan perusahaan petrokimia pertama yang datang ke hutan. Dengan begitu, maka dalam waktu 3 hari kemudian, bulldozer kedua dari perusahaan berbeda akan datang menerobos hutan dan memusnahkan desa kecil tersebut. Jadi Alejandro hanya ingin organisasinya terkenal dan mendapat banyak proyekan. Carlos was hired, man. Second companies are ready on the way.
Keesokan harinya, para wanita yang masih bertahan yaitu Justin, Amy, dan Samantha dibawa oleh suku tersebut untuk menghadap ketua mereka. Si nenek rebel ini ingin mengecek segel keperawanan 3 wanita tersebut. Dan ternyata hanya Justinlah yang masih menjaga kesuciannya. Samantha dan Amy dikembalikan ke dalam kandang, sementara Justin dibawa untuk menjalani tradisi suku tersebut yaitu sunat wanita. Di saat ingin kembali ke dalam kandang, Samantha melihat ada sebuah perahu di pinggir sungai. Ia berencana melarikan diri untuk cari pertolongan. Momen tersebut ia dapatkan ketika hujan mulai turun yang membuat orang suku tersebut pada masuk ke dalam rumah masing-masing. Hanya ada beberapa penjaga yang masih mengawasi. Kemudian Daniel dan Lars membantu pelarian Samantha dengan cara mengalihkan fokus penjaga menggunakan HP milik Alejandro. Samantha, wait. Samantha pun berhasil kabur dan bersembunyi ke perahu yang ia tuju tanpa sepengetahuan suku tersebut. Selang beberapa saat, Justin kembali dimasukkan ke dalam kandang dalam kondisi penuh riasan khas suku tersebut. Namun Justin tak mengingat apa yang telah dilakukan suku tersebut kepadanya. Melihat kondisi Justin dan hal menakutkan lainnya, Daniel berencana mengajak yang lain untuk kabur pada malam hari. We are all gonna escape tonight. Mereka semua kemudian diberi makan oleh suku tersebut. Karena akan berencana kabur, mau tak mau Daniel meminta semuanya untuk makan saja apapun yang diberikan, setidaknya untuk menambah stamina mereka. We're going to escape. We'll need energy. Ya, Justin mulai merasakan interaksi yang intens dengan seorang anak dari suku tersebut yang nampaknya memiliki rasa peduli terhadap Alejandro dan kawan-kawan. It's useless, Justine. Ya, setelah makanan tersebut habis, Amy melihat ada potongan kulit dengan tato yang mirip punyanya Samantha di bagian paling bawah mangkok makanan. Otomatis dirinya berpikir bahwa Samantha tertangkap dan tidak selamat. Tanpa pikir panjang, Amy langsung menggorok lehernya sendiri. Lars kemudian berencana memanfaatkan tubuh Amy sebagai cara untuk melarikan diri. Jadi, Lars dan Daniel memasukkan ganja ke dalam tubuh Amy. Sehingga ketika suku tersebut memasak dan menyantapnya, tentu akan menimbulkan efek ngefly. Everyone is fucking dying, you're fucking joking, huh? You're fucking psychotic. Tak berselang lama, si Algojo masuk ke dalam kandang dan dia menemukan tubuh Amy yang sudah tewas, sehingga ia pun membawanya keluar. Think they never had a little weed? Benar saja, racikan Lars dengan ganjanya itu berhasil membuat suku kanibal tersebut jadi mabuk dan tawa-tawa kagak jelas. Lars memastikan bahwa ini adalah momen yang tepat untuk melarikan diri. Justin jadi orang pertama yang kabur dari kandang setelah dibantu oleh Lars dan Daniel. Kemudian selanjutnya disusul oleh Daniel. Tapi pas giliran Lars, si Alejandro dengan sengaja malah membius Lars dengan anak panah bekas suku tersebut. Sehingga hanya Justin dan Daniel lah yang akhirnya berhasil melarikan diri. Son of a bitch! I'll fucking kill you, man! I fucking kill you! Sorry, but I can't let them just hit me if I'm... Lars kemudian sadar beberapa saat kemudian. Tetapi apesnya, ia malah berada di hadapan 2 anggota suku tersebut yang ternyata masih teler. Ia kemudian berusaha lari, tapi sayangnya jumlah anggota suku tersebut sangatlah banyak. Ia pun akhirnya tertangkap dan disantap hidup-hidup. I see some smoke over there. Sementara itu, Justin dan Daniel yang sedang menyusuri sungai berhasil menemukan kepulan asap yang menandakan lokasi jatuhnya pesawat. Mereka pun menuju ke sana untuk mencari GPS sebagai alat satu-satunya yang bisa menolong mereka. Justin. Tepat di malam hari, mereka berdua tiba di lokasi jatuhnya pesawat. Tapi sayangnya, GPS yang dicari ternyata sudah mati. Secerca harapan muncul kembali ketika mereka mendengar suara HP berdering. Battery's dead. Justin kemudian menemukan sumber suaranya, yaitu dari saku celana si Kara yang telah digantung di atas bambu. Daniel pun membantu Justin untuk mengambil HP tersebut. Namun tiba-tiba, ya, keberadaan mereka disadari oleh suku kanibal yang berkeliling di tengah hutan. Sehingga mereka pun kembali tertangkap di malam itu. Keesokan harinya, Daniel yang terbangun terkejut karena ia dalam kondisi terikat dan terus dipukuli oleh si Algojo lalu diolesi cairan hijau yang membuat tubuh Daniel dikerubutin semut hutan dengan ukuran segede kecoa. Di tempat lain, Justin sedang diolesi ramuan sebelum menjalankan upacara sunat wanita. Ketika ramuannya jadi, si ketua suku kemudian bersiap menyunat Justin.
Tapi keriuhan terjadi di luar, di mana seseorang dari suku tersebut berteriak sambil membawa sebuah kepala pekerja proyek. Melihat itu, ketua suku kemudian memerintahkan semua warganya untuk berperang. Desa itu pun seketika menjadi sepi, hanya ada beberapa orang saja yang tersisa, termasuk wanita tua yang ditugaskan menjaga Justin. Tiba-tiba, seorang anak dari suku tersebut yang sebelumnya berinteraksi dengan Justin kembali muncul. Ia kemudian membantu melepaskan tali yang mengikat tangan Justin. Melihat adanya peluang, Justin kemudian meniup bubuk ke arah wanita tua yang menjaganya, lalu menyebabkan si wanita tua tersebut pingsan seketika. Karena sudah tidak ada orang lagi, Justin kemudian dengan mudah melarikan diri, dan ia mencoba melepaskan Daniel yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Tetapi Daniel meminta Justin untuk pergi saja sebelum terlambat. Secara tiba-tiba, si anak yang membantu Justin tersebut justru langsung membunuh Daniel. Melihat Justin bisa kabur, Alejandro berusaha berteriak agar Justin membantunya juga. Namun, Justin mengabaikan apa yang dikatakan Alejandro. Lalu ia tetap melanjutkan pelariannya dibantu oleh si anak dari suku tersebut. Justin, don't leave me, Justin! I'm here, Justin! Kerasnya teriakan Alejandro membuat anak yang lain pun jadi penasaran, sehingga pelarian Justin pun akhirnya diketahui oleh penjaga kandang. Justin terus berlari ke arah sungai dan di sana ia bertemu dengan jaguar hitam. Dua orang suku kanibal tersebut memilih berhenti mengejar Justin saat mereka melihat sang penjaga hutan tersebut. Justin yang awalnya takut memaksakan diri untuk jalan secara perlahan melewati si jaguar. Bak sebuah keajaiban, Justin dengan mudah melewatinya tanpa membuat si jaguar bergerak sedikit pun. Tak jauh dari situ, Justin mendengar ada suara tembakan. Dan ternyata itu adalah suara perang antara suku Yahes dengan tentara bayaran yang ditugaskan oleh perusahaan petrokimia kedua untuk membasmi suku asli hutan tersebut. Ya, Justin kemudian berlari ke tengah peperangan. Dan ia hampir saja tertembak karena penampilannya menyerupai suku tersebut. Untungnya Justin berteriak sambil menunjukkan HP seolah-olah dirinya melakukan siaran langsung. Camera! Hell no! Camera! You! Camera! Remember me, asshole! Menyadari bahwa Justin bukan bagian dari suku Yahes, pemimpin tentara bayaran tersebut pun akhirnya membantu Justin dan membawanya ke helikopter untuk diselamatkan. You shoot, there's no one else! Justin pun selamat dari tragedi mengerikan yang dialaminya selama beberapa hari tersebut. Di hadapan ayahnya, Justin tak mengatakan fakta sebenarnya tentang suku Yahes yang merupakan suku kanibal. Justin justru mengatakan sebaliknya, kalau suku Yahes telah menolongnya dan memberikannya makanan selama tersesat di tengah hutan. I never felt afraid when I was with them and guided me out of the jungle. Di akhir film, Justin ditelepon oleh kakaknya Alejandro yang ingin menunjukkan keberadaan adiknya dari penampakan foto satelit. Di foto tersebut terlihat kalau Alejandro memang masih hidup, dan besar kemungkinan Alejandro telah jadi bagian dari suku tersebut. Oke, jadi itu dia alur film Grand Inferno yang bisa gue sajikan di video kali ini. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini menurut gue ya, kalau antum gak mau diusik ya jangan mengusik duluan. Apalagi sampai ngegusur tempat tinggal suatu suku yang kita sendiri ini kagak tahu bagaimana latar belakang si suku tersebut. Yaudah, terima kasih banyak nih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka sama video ini boleh banget nih di like, di komen, dan di subscribe biar gue teh makin bersemangat. Waduh. Akhir kata gue Aldi pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.